Nah, ini airnya keran nyalain. Udah belakangin. Pamnya buka pamnya. Aduh, nggak bakal nyampe. Oh, parah ini. Kita terima berita itu kurang lebih jam 15.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi kebakaran di Jalan Otista Raya 2, RT 12, RW 02, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Suatu hal yang biasa ya, karena kalau saya sampai menunggu mereka berpakaian di Matraman, itu sangat membuang waktu. Lebih baik, lebih efektif, lebih baik menggunakan di dalam kendaraan. Karena yang kami tuntut itu hanya ketepatan dan kecepatan sampai TKP. Mengambil jalan sebelah kiri, Pak. Mengambil jalan sebelah kiri, Pak. Peregangan jalan, peregangan jalan. Transjakarta, Transjakarta. Agar tahan dulu, Pak. Agar tahan dulu, Pak. Peregangan jalan, peregangan jalan. Transjakarta, tahan dulu, Pak. Transjakarta, tahan dulu, Pak. Transjakarta, tahan dulu, Pak. Peregangan jalan, peregangan jalan. Begitu saya duduk di kendaraan, saya sudah yakin karakter mobil ini seperti apa, dan apabila kita memasuki, baik itu gorong-gorong, macetnya seperti apa, kita harus bisa mengambil tindakan. Baik itu terlihat posisi kiri maupun kanannya, kita patokannya kepada spion dan keyakinan kita. Mau dikasih jalan dari jalan kiri. Mobil hitam yang tahan. Satu yang hitam. Maju. Bisa masuk. Oh, belakang.
setelah kita sampai di lokasi kebakaran itu ternyata api cukup besar dan juga kita jauh dari sumber air. Total keseluruhan kita berangkatkan itu unit sebanyak 22 unit. Jadi 18 unit itu dari wilayah Jakarta Timur, berikut unit-unit pendukung, kemudian 4 unit bantuan dari Jakarta Selatan. Keran nyalain semua, keran! Keran nyalain, keran! Pamnya buka, pamnya. Aduh. Apakah nyampe? Parah ini. Wah. Tarik dan menarik selang itu bagi saya tuh memang hambatan bagi petugas ya kan. Air itu kebuang dengan sia-sia karena tidak sesuai dengan keadaan apinya bagaimana. Nah, suatu contoh kayak kemarin, padahal dari jarak mobil saya sampai titik api itu hanya 10 meter. Bagi saya kalau warga itu sadar dengan percaya sama petugas, insya Allah itu akan bisa di-cover. Air tuh api udah dini tuh api. Iya, iya makanya tembak dari situ. Iya. Pokoknya nanti mobil udah siap buat nyedot. Di sana udah Bapak cegat aja di sana. Tolong. Jemput lo sebelah sini nih. Ini kagak ada pengacara, nggak usah. Udah cukup satu aja. Satu suara aja saya minta. Jadi saya kagak bingung cara pengoperasiannya. Jadi bingung ntar. Bagus. Hati-hati ya. Api memang cukup besar karena memang juga padat sekali, kemudian juga masyarakat di lokasi itu karena berusaha memang untuk mengamankan atau aset-aset mereka, barang-barang mereka, sehingga menjadi suasana itu hiruk pikuk, sehingga sedikit menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan operasi pemadaman. Buka air. Setelah nyampe di TKP tempat kebakaran tersebut, apinya sudah membesar dan dengan kepulan asap yang sangat pekat. Nah, setelah nyampe sana, tim melakukan rangkaian untuk penyerangan, untuk pemadaman atau untuk pemblokiran supaya tidak terjadi perambatan yang lebih luas lagi. Kalau udah terloku jangan terlalu gitu Pak, lepas. Bapak mundur lagi. Kita kasih petugas ya. Udah Pak, selamat. Nah, kendala kita di sana karena banyaknya masyarakat yang ingin membantu pekerjaan kita, ya sedikit terhambat jadinya karena mereka belum tahu SOP kita pemadam kebakaran seperti apa, seperti itu. Niatnya sih baik membantu tugas kita, namun malah jadi kendala kita. Yang harusnya selang ini untuk mensuplai mobil pompa yang di depan, yang dari belakang ke depan untuk penambahan debit airnya, yang ada malah selangnya dibawa ke depan. Masuk sini. Boleh. Ayo boleh.
Pada saat kita melakukan operasi pemadaman, itu jelas listrik pasti masih menyala. Join dari tiang eh. Join dari tiang eh. Nah, disitulah bagaimana pandai-pandainya seorang petugas untuk mensikapi supaya tidak kita mengarah ke titik-titik api listrik itu. Bukan berarti tunggu listrik padam baru kita melakukan operasi pemadaman, tidak. Itu tetap kita lakukan operasi pemadaman dengan kehati-hatian. Masih cari sumber air ini. Kalau apinya ini gimana Pak? Karena memang sumbernya agak susah, agak jauh. Jadi kita rubah dulu rangkaian-rangkaian gitu sampai ke Kali Ciliwung, nanti kita mendapatkan sumber air kembali. Kalau kebakaran sendiri sudah bisa dikuasai apa gimana? Sudah bisa kita lokalisir, ya. Jadi sebelah sisi selatan sudah dapat kita lokalisir. Namun untuk penuntasannya ini kita perlu sumber air yang paling banyak. Ya, karena memang itu daerah padat hunian, ya, daerah padat hunian, kemudian jauh dari sumber air, kemudian rumah-rumah juga sebagian semi permanen. Untuk mengantisipasi tidak terjadi penjalanan yang lebih luas, kita backup, kita perbanyak unit-unit, kita bantuan. Pada saat kebakaran, api itu berusaha untuk menjerut oksigen, ya, sebagai bahan bakar mereka untuk mempercepat atau membesarkan suasana api itu. Sumber air sudah menyambung lagi Pak Edi, sudah nyambung 86. Ya, kita memberikan pemahaman kepada mereka, percayakanlah kepada petugas untuk kita melakukan operasi pemadaman ini. Jadi warga berusaha barangkali mundur saja ke titik-titik yang aman, jangan berusaha untuk menerobos masuk ke dalam lokasi rumah masing-masing untuk menyelamatkan harta benda. Karena ketika suasana panik itu wajar-wajar saja lah manusia kan, namanya kan mereka bagaimana memikirkan harta benda mereka, kemudian mungkin masih ada barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Kenapa Pak? Reset Pak, kesleo.
dari tangga. Oh, mau ini nyelamatin diri apa? Ini nyelamatin ini apa pakaian yang dijemurin. Dampak ke petugas selain dari hasil pembakarannya asap tadi atau panas tadi, itu dari bangunannya cepat roboh karena sudah terbakar dengan panas sekian derajat. Nah itu mudah roboh, risikonya kita akan tertimpa seperti itu. Dia dari sini kan, dari sini. Kemari Pak. Dia ke sana. Kan dari sana, serang dari sini Pak. Kan serangan di mana Pak? Ini ada takut gede lagi Pak. Ini masih gede Pak. Dia dari sini kan, dari sini. Kemari Pak. Dia ke sana. Kan dari sana, serang dari sini Pak. Kan serangan di mana Pak? Ini ada takut gede lagi Pak. Ini masih gede Pak. Duduk aja dulu. Jam 2 saya beli gas, sampai dibungkut. Itu deh kayak bau-bau plastik. Ada gangguan itu di jalan ya macet. Jadi kayaknya apa agak lambat deh. Lambatnya di sini aja sih, dari mulai Kampung Melayu sampai sini. Ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Bagaimana anggap mungkin seperti kita lah katakanlah. Suasana panik, rumah kita terbakar. Begitu mereka memberikan informasi, mereka mau secepat mungkin kita juga sampai ke lokasi kebakaran. Ya kita sah-sah saja. Tapi pemadam tidak ada pilih-pilih ketika kita mendengarkan informasi, ada berita informasi kebakaran, kita secepat mungkin kita akan berangkat ke lokasi kebakaran. Peninggalan ini bahayanya gimana bahayanya Pak? Ya bahayanya nih karena serpihannya ini bisa jatuh ke kita ya, jatuh ke petugas, maka itu kita sangat-sangat menekankan untuk APD, jangan sampai lupa, sehingga kalau ada runtuhan minimal kepala kita bisa diselamatkan, kalau tembok ya kita segera lihat, kalau sudah mulai kemiringan kita menghindar saja. Kita kemarin dapat lokalisir itu dari kurang lebih setengah jam kemudian sudah dapat kita lokalisir. Artinya sudah tidak terjadi penjalaran. Artinya kebakaran hanya skup di dalam situ saja, sudah kita lokalisir. Nah penuntasan untuk kita lakukan benar-benar overhaul sampai pendingan sampai penuntasan itu kira-kira sampai jam 19.00 baru dapat kita tuntaskan. Benar-benar tuntas selesai pemadaman itu. Ayo Bang, kalau capek ganti mundur. Setelah pemadaman berhasil atau pemblokiran selesai atau pemadaman dinyatakan selesai dan dinyatakan tidak ada korban jiwa di sana, perasaannya sangat luar biasa. Ya, artinya apa? Kita dapat membantu sesama manusia ya, semaksimal mungkin kita bekerja keras
untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan dari kebakaran tadi, supaya saudara-saudara kita tadi tidak terlalu berat menanggung bebannya seperti itu. Ya, kita pemadam kebakaran sudah berjibaku sedemikian rupa, bekerja keras untuk menolong sesama tadi. Apabila itu berhasil dan tidak ada namanya korban jiwa, itu sangat luar biasa. 50151. Masuk Pak, diterima. Jadi untuk pemadaman ya selesai itu dan 86. Tim dan unit siap kembali ke pangkalan. Pemadaman dinyatakan selesai. Terima kasih rekan-rekan kerjasamanya untuk peralatan diperhatikan jangan sampai tertinggal dan kita merasa puas ketika masyarakat juga mengatakan operasi pemadaman kita itu dapat tuntas dengan selesai. Tetapi kalau dari kacamata masyarakat barangkali yang si korban lah mungkin ya mereka mengatakan ya kita tidak berhasil dan sebagainya. Tetapi buat kacamata kita artinya pemadam ini adalah meminimalisir, memperkecil kerugian. Kalau terbakar 1, 2, 3, jangan sampai 4, jangan sampai seterusnya. Atau jangan sampai 1 RT. Nah itu kacamata kita berhasil. Artinya tidak terjadi perluasan lah. Itu ada di hati kita sebagai seorang petugas pemadam kebakaran itu merasakan berhasil, senanglah kita bisa dapat menolong atau memperkecil kerugian dari warga kita yang kena musibah kebakaran.